Ya, silakanlah Bu Hedi. Mulai. Tunggu dulu. Ya, selamat malam teman-teman yang sudah join di Zoom GPIB Betania untuk ibadah GP malam hari ini. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersaat teduh. Selamat bergabung buat teman-teman dan selamat beribadah di dalam ibadah Gerakan Pemuda GPIB Betania. Kiranya ibadah ini dapat membawa kita anak-anak mudanya untuk semakin bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Sebelum kita mulai ibadah, untuk kita menyanyikan lagu pembukaan dari PKJ 27 bait 1 dan 2. Nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Mari kita satu di dalam doa untuk doa pembukaan. Ya Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu dan pimpinan-Mu Tuhan, sehingga Tuhan telah memberkati segala aktivitas kami sepanjang hari ini, dari pagi hingga pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk dapat berkumpul beribadah, walaupun secara virtual, tetapi kami masih meluangkan juga waktu kami untuk dapat bisa beribadah. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan memulai ibadah kami. Tuhan tolong berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, agar ibadah kami ini dapat berjalan dengan lancar seturut dengan kehendak-Mu. Begitu pula juga Vikaris Andreas Sebayang Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu. Tuhan juga tolong berkati, urapi dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang akan dia bagikan juga kepada kami, itu pula yang berasalnya daripada Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus, inilah doa permohonan dan syukur kami. Tuhan tolong sendengkan telinga kasih-Mu untuk mendengarkan dan menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Kita masuk dalam Mazmur puji-pujian yang terambil dari Mazmur 100 ayat pertama, ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Saya akan membacakan ayatnya yang tercetak keluar dan teman-teman rekan-rekan pemuda membaca ayat yang tercetak ke dalam. Pujilah Allah dalam baitnya, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah.
Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Demikian pembacaan Mazmur puji-pujian. Untuk meresponinya kita menyanyi dari Gita Bakti 12, bait yang pertama dan yang kedua, masuklah semua menghadap Tuhan. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tatanya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepadanya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angkuh dan sombong dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Rekan-rekan, kita tiba pada pemberitaan firman, namun sebelumnya mari kita mempersiapkan pembacaan firman Tuhan pada hari ini yang terambil dari kitab Yosua. Yosua pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-18. Nanti saya mohon Joni Lakasoma boleh kita berbalas-balasan membaca firman Tuhan ini. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang kudus, kami menghampiri kembali hadirat-Mu saat ini. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Karena sampai detik ini Engkau masih mengizinkan kami untuk menapaki kehidupan. Kami tahu tak selalu hati pikiran dan kehidupan kami menyenangkan Engkau. Dalam hati kami yang terdalam, kami ingin terus berproses, sehingga dalam segala hal kami dapat menyenangkan hati Bapa. Kami tahu kami belum dapat meneladani apa yang telah Engkau berikan, ya Tuhan Yesus Kristus. Kami masih terus bergumul dengan segala kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan, serta keberdosaan kami. Namun kami ingin berjuang untuk dapat menyerupai Engkau dalam kehidupan ini, sehingga kami dapat menjadi terang dan surat Kristus yang terbuka. Itu Bapa, dalam kesempatan ini kami mohon Engkau sendiri yang berdaulat di dalam segala kekurangan, kelemahan, keterbatasan, anak-Mu akan memberitakan firman. Engkau tahu siapa ia, maka itu biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus yang boleh menaburkan benih firman, sehingga benih itu boleh jatuh di tanah hati setiap rekan-rekan pemuda yang subur, sehingga dapat bertumbuh buah dan berlipat ganda. Bersabdalah Bapa, sebab kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Oleh karena kami memohon dan meminta hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, saya akan membacakan secara berbalas ganti Yosua pasal yang pertama, ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-18 bersama dengan
Saudara Joni Lakasoma, demikian firman Tuhan bagi kita sekalian. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu, persiapkanlah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, Jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu berkatalah Yosua, demikian. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa, hamba Tuhan itu kepadamu, yakni, Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan, tetapi kamu, semua pahlawan yang gagah perkasa, haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata dan haruslah menolong mereka. Sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu, seperti kepada kamu juga, dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa, hamba Tuhan itu kepadamu di seberang sungai Yordan, di sebelah matahari terbit. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kau suruh, kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau, seperti ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu
apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan kuhukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Demikianlah sabda Allah. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Oke, selamat malam. Shalom rekan-rekan. Shalom. Shalom, selamat malam. Selamat malam. Untuk Om Sandi boleh dibuat terlihat semua supaya saya bisa melihat siapa-siapa saja yang ada di dalam perenungan firman Tuhan dalam ruang Zoom ini. Ya. Tadi ada Kak Pendeta Ivona Agustin. Selamat datang, selamat bergabung dalam ibadah, Kak. Oke. Ya, selamat malam semuanya. Selamat malam. Nah, rekan-rekan, di perenungan sebelumnya, saya sudah men-sharing menggunakan metode sharing pengalaman iman, di mana pengalaman iman itu saya harapkan dapat juga memicu rekan-rekan untuk juga punya pengalaman iman bersama Tuhan. Walaupun pengalaman iman itu pasti setiap orang berbeda-beda, karena Tuhan menyentuh setiap anak-anaknya dengan caranya yang ajaib. Nah, kali ini saya ingin lebih kepada pendalaman Alkitab. Jadi saya harap teman-teman tetap memegang Alkitab, dan nanti ada beberapa bagian kita akan mencoba menggali makna daripada teks yang akan kita baca. Nah, teman-teman pasti tidak asing lagi bahwa kitab Yosua ini adalah peralihan dari kepemimpinan Musa kepada kepemimpinan Yosua. Kenapa? Karena Musa tidak diizinkan Tuhan untuk menduduki tanah perjanjian, tanah yang telah dijanjikan oleh Allah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Tetapi ia memilih Yosua untuk memimpin bangsa yang dipilihnya, umat yang dipilihnya, untuk menduduki tanah yang telah ia janjikan, yaitu tanah yang berlimpah susu dan madu. Nah, artinya kitab Yosua ini adalah di mana ketika Tuhan telah memilih orang yang dipercayainya, yaitu dalam hal ini Yosua, seorang muda yang sempat ragu ketika Tuhan mempercayakannya pelayanan, Tuhan mempercayakannya jabatan, Tuhan mempercayakannya kepemimpinan atas bangsa yang dikatakan bangsa yang tegar tengkuk, akan tetapi ada janji Tuhan bagi Yosua, yaitu janji Tuhan yang akan menyertai. Tuhan tidak akan membiarkan Yosua, Tuhan tidak akan meninggalkan Yosua. Itu yang kita baca di ayat yang kelima, bahwa Tuhan akan menyertai Yosua seperti Tuhan menyertai Musa. Sehingga Tuhan bilang, yang penting kamu teguhkanlah hatimu, jangan menyimpang ke kiri atau jangan menyimpang ke kanan. Dengan demikian engkau akan beruntung kemanapun engkau pergi. Nah, di sini teman-teman ada hal yang dapat kita gali. Yang pertama, ternyata kepemimpinan itu harus ada yang namanya peralihan, regenerasi. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Tuhan akan memilih orang-orang yang tepat menurutnya, dan ia akan memperlengkapi apa yang diperlukan orang yang dipilihnya. Maka ketika Tuhan milih Yosua, Tuhan tidak membiarkan Yosua. Yosua pasti memiliki banyak kelemahan, kekurangan, keterbatasan, tetapi Tuhan menjanjikan penyertaan. Dan penyertaan itu kalau kita baca seluruh kitab Yosua, itulah yang membuat Yosua berhasil kemanapun ia pergi. Artinya apa, teman-teman? Artinya bahwa penyertaan Tuhan itu lebih berharga daripada emas dan perak, lebih daripada harta dan kekayaan. Kalau misalnya saja kita belajar dari perjalanan bangsa Israel itu adalah bangsa yang sesungguhnya bangsa yang kecil dibandingkan bangsa-bangsa di sekelilingnya. Tapi ketika Tuhan menyertai bangsa Israel, sejarah Alkitab mencatat, mereka selalu menang. Ketika mereka harus berhadapan, berperang dengan tentara apapun, tapi ketika Tuhan menyertai bangsa Israel selalu menang. Tetapi ketika Tuhan tidak lagi menyertai bangsa Israel, apa yang terjadi?
yang terjadi adalah bangsa Israel pasti terpukul kalah. Contohnya saja ketika ia berhadapan dengan tentara Filistin, ia kalah. Ketika ia berhadapan dengan tentara Babel, ia kalah dan sampai ke pembuangan dan diperbudak selama 70 tahun. Artinya apa, teman-teman? Artinya penyertaan Tuhan itu adalah hal yang harus kita cari. Kita tidak bisa berharap kepada kekuatan kita tidak bisa berharap dengan harta dan kekayaan, karena semuanya itu bisa mengecewakan. Sekaya-kaya apapun seseorang, sepintar-pintar apapun seseorang, tanpa penyertaan Tuhan, tinggal tunggu waktu saja. Tetapi setiap orang yang dikenannya, Tuhan katakan, Tuhan akan menyertai, Tuhan tidak akan membiarkan, Tuhan tidak akan meninggalkan, bahkan kalau kita dapat menjaga hidup kita, tidak menyimpang ke kiri atau tidak menyimpang ke kanan, Tuhan janjikan bahwa kemanapun kita pergi, kita akan beruntung, kita akan berhasil. Tidak menyimpang ke kiri dan tidak menyimpang ke kanan, artinya hidup menghormati Tuhan. Jika hidup kita menghormati Tuhan, tidak menduka citakan hati Tuhan, Tuhan katakan, apapun yang kita kerjakan berhasil. Nah, ini poin kedua yang dapat kita pelajari. Yang pertama, hidup di dalam takut akan Tuhan, sehingga hidup kita itu disertainya. Penyertaan Tuhan itu lebih penting. Yang kedua, kita harus hidup menghormati Tuhan. Apa itu hidup menghormati Tuhan? Saya ambil contoh kecil. Hidup menghormati Tuhan itu artinya, dalam segala aspek kehidupan kita, kita tidak mengecewakan Tuhan. Dalam segala aspek kehidupan kita memperkarakannya kepada Tuhan. Dalam segala hal yang kita lakukan, kita bertanya kepada Tuhan. Itu artinya hidup menghormati Tuhan, atau kalau dalam bahasa Ibrani, Yare. Yare itu diterjemahkan oleh kitab Mazmur, kitab Amsal. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kata takut akan Tuhan itu dalam bahasa Ibrani-nya Yare. Tapi sebetulnya terjemahan yang lebih tepat itu adalah menghormati Tuhan secara penuh. Nah, itu yang harus dimiliki. Dalam segala aspek kehidupan kita lebih takut kepada Tuhan daripada kepada hal-hal yang lain. Contohnya saja begini. Teman-teman pasti pernah mendengar kisah tentang seorang janda miskin yang memberikan 2 peser. Nah, dengar ya, Willy ya? Pernah ya? Perempuan itu lebih malu ketika dia tidak memberi kepada Tuhan, daripada dia lebih malu dilihat orang memberi 2 peser. Nah, hidupnya itu lebih menghormati Tuhan. Dia tidak malu dilihat orang memberi sedikit, tetapi dia lebih malu kalau dia tidak memberi kepada Tuhan. Nah, itu hidup yang menghormati Tuhan. Misalkan saja, saat ini kita tidak lagi beribadah di gedung gereja. Ada orang mungkin yang lebih malu ketika orang melihatnya dia tidak bergereja. Tapi ada orang yang lebih malu kalau Tuhan tahu dia tidak beribadah. Nah, ini hidup yang lebih menghormati Tuhan. Misalkan saja, contoh lagi hidup menghormati Tuhan. Dalam segala aspek kehidupan kita memperkarakan pada Tuhan. Apapun yang mau kita perbuat, kita tidak terlebih dahulu bertanya kepada orang lain, atau kepada pikiran kita sendiri, tetapi kita membawanya dalam doa meminta Tuhan untuk memberikan pengertian dan pertolongan. Tuhan menjadi yang nomor 1 dalam kehidupan kita. Itu artinya hidup menghormati Tuhan. Nah, hidup menghormati Tuhan itu takut sekali mendukacitakan hati Tuhan. Dalam segala aspek yang sekecil-kecilnya, hidup kita itu memperkarakan kepada Tuhan. Tidak berbicara kepada hal yang mencuri, mungkin itu tidak mencuri. Tidak berzina, mungkin tidak berzina. Tapi hal-hal kecil itu menunjukkan apakah hidup kita menghormati Tuhan atau tidak. Maka Yosua diminta, bacalah selalu kitab Taurat yang diberikan Musa, supaya engkau bertindak hati-hati di dalam kehidupan. Supaya ada kepekaan akan kehendak Tuhan. Kepekaan akan hati Tuhan. Nah, itu hal yang kedua. Hal yang pertama kita belajar bahwa penyertaan Tuhan lebih penting daripada segalanya. Yang kedua, kita harus menghormati Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Tidak menyimpang ke kiri, tidak menyimpang ke kanan. Nah, itu hal yang harus kita miliki.
Nah, hal yang ketiga yang dapat kita pelajari dari perenungan firman ini adalah dalam diri Yosua. Ketika Yosua dipilih Tuhan untuk menjadi seorang pelayannya, ketika Yosua diminta Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, dia memiliki yang namanya perencanaan dan strategi. Dia tidak serampangan di dalam pelayanan yang ia lakukan yang dipercayakan Tuhan. Misalnya saja kalau kita baca di ayat yang ke-11b, dikatakan di sana, ketika ia memimpin bangsa Israel, dia meminta untuk bangsanya itu menyediakan bekal. Kenapa? Karena akan 3 hari perjalanan jauhnya sehingga perlu adanya bekal. Dia punya rencana itu. Baru di ayat yang ke-14, ayat 14b juga, dikatakan dia meminta semua pahlawan yang gagah perkasa itu harus menyeberang di depan. Lalu di belakangnya adalah saudara-saudaranya. Jadi pasukan yang di depan yang gagah perkasa itu memegang senjata. Jadi kalau ada perang, ada persiapan, benteng pertama itu adalah pahlawan gagah perkasa yang akan berhadapan dengan musuh di depan. Nah, artinya apa teman-teman? Kepemimpinan Yosua, ketika ia menjadi seorang pemimpin yang dipercayakan Tuhan, dia tidak asal-asalan. Ia memiliki perencanaan, ia memiliki strategi dalam pelayanan yang Tuhan percayakan, dan strategi dan perencanaan itu lahir dari Tuhan sendiri, dari kedekatannya dengan Tuhan. Itu kalau yang dapat kita pelajari dalam diri Yosua. Dia memiliki perencanaan, dia memiliki strategi. Nah, sekarang kita coba aplikasikan ini dalam kehidupan kita. Yang pertama, sebagaimana Yosua menggantikan kepemimpinan Musa, artinya pelayanan itu harus ada regenerasi. Nah, sebentar lagi juga kita akan mengadakan pemilihan kepengurusan Pelkat GPB Jemaat Betania. Dan hal itu adalah hal yang biasa. Jadi bagi orang yang sudah melaksanakan tugas, tidak perlu kecewa. Karena Tuhan sudah mempercayakan waktu. Artinya setiap orang ada masanya, setiap masa ada orang yang tidak perlu kecewa. Karena pergantian itu adalah hal yang pasti. Pergantian pemimpinan itu adalah hal yang wajar. Itu adalah kehendak Tuhan di dalam pelayanan. Tetapi ingat, ketika nanti siapapun yang dipilih Tuhan untuk melayani, tegarkanlah hati teman-teman. Kenapa mesti tegar? Percayalah bahwa Tuhan, ketika Tuhan memilih teman-teman nanti menjadi pengurus, Tuhan tidak membiarkan teman-teman. Tuhan tidak meninggalkan teman-teman. Tuhan akan menyertai teman-teman. Sebagaimana Yosua punya banyak kekurangan, kelemahan, keterbatasan, tetapi di dalam penyertaan Tuhan, Yosua mampu melakukan pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan. Pegang teguh janji Tuhan itu. Asalkan poin kedua dipegang. Ketika siapapun nanti dipercayakan Tuhan untuk menjadi pengurus Pelkat GPB Jemaat Betania, dasar yang pertama, jangan pernah menyimpang ke kiri atau ke kanan. Hormatilah Tuhan dalam segala hal yang akan teman-teman lakukan. Pertanyakanlah apapun yang ingin teman-teman lakukan kepada Tuhan. Jadikan Tuhan itu yang primer, bukan yang sekunder. Jadikan Tuhan itu yang pertama, bukan yang terakhir. Segala hal tanyakan dulu kepada Tuhan. Sehingga janji penyertaan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan teman-teman siapapun nanti yang menjadi pengurus Pelkat GP. Nah, itu harus menjadi satu kebutuhan. Memperkarakan segala sesuatu kepada Tuhan itu, hal praktisnya bisa teman-teman susun nanti. Contoh kecil, nanti pasti ada dinamika dalam kepengurusan Pelkat GP yang baru, pasti ada. Tetapi jangan pernah berhenti untuk berdoa. Jika nanti dalam kepengurusan ada konflik satu dengan yang lain karena perbedaan pendapat, karena perbedaan karakter, jangan pernah berhenti mendoakan rekan pengurus. Jangan pernah berhenti untuk mendoakan rekan-rekan GP, setiap anggota GP. Kalau perlu teman-teman pengurus itu punya jam di mana setiap pengurus bersama-sama saling berdoa untuk kepengurusan Pelkat GP, untuk setiap program yang akan dijalankan, untuk kemajuan Pelkat GP, untuk setiap rekan-rekan GP yang ada. Teman-teman harus punya jam waktu itu. Segala sesuatu didasarkan kepada Tuhan. Nah, maka percayalah
Tuhan tidak akan meninggalkan. Tuhan tidak akan membiarkan, teman-teman. Ini kalau kita berbicara dalam konteks regenerasi kepengurusan Pelkat GP nanti. Tetapi janji penyertaan Tuhan ini juga tidak sempit hanya di dalam kehidupan pelayanan. Bagi teman-teman saat ini yang sedang berjuang dalam pekerjaan, teman-teman yang berjuang dalam sakit penyakit, teman-teman yang berjuang dalam studi, percayalah ketika teman-teman memperkalakan segala sesuatu kepada Tuhan, teman-teman tidak hidup yang menduka citakan hati Tuhan, teman-teman hidup yang tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, percayalah, kemanapun teman-teman pergi, kemanapun teman-teman bekerja, penyertaan Tuhan itulah yang membuat teman-teman berhasil. Maka carilah Tuhan terlebih dahulu. Karena ketika kita mendapatkan Tuhan, kita mendapatkan segalanya. Jangan berharap kepada hal-hal di luar Tuhan. Jangan berharap kepada harta kekayaan, uang, kepada orang lain. Karena sebaik-baiknya orang lain, dia berpotensi untuk membuat kita kecewa. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Itu harus ditanamkan di dalam hati. Maka apapun yang saat ini sedang teman-teman perjuangkan, apapun yang saat ini teman-teman sedang gumuli, perkarakan itu pertama-tama kepada Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan, sebab dialah gunung batu dan keselamatan. Hanya dialah tempat kita berlindung dan berharap. Hanya dialah tempat kita berteduh dan beroleh ketenangan. Jadikanlah Tuhan itu sebagai yang utama. Itu dalam segala dimensi teman-teman lakukan nanti. Yang kedua, belajar dari diri Yosua ketika menjadi seorang pemimpin, ketika menjadi seorang hamba Tuhan, ketika menjadi pelayan Tuhan. Dia tidak serampangan, dia tidak asal-asalan. Siapapun teman-teman nanti yang menjadi pengurus Pelkat GP, jadilah seperti Yosua. Seorang pelayan yang diberikan jabatan yang memiliki perencanaan dan strategi. Artinya apa? Artinya seorang pemimpin harus memiliki visi, perencanaan yang jelas ke depan, gambaran yang jelas ke depan. Bukan hanya cita-cita pada umumnya, tetapi sasaran-sasaran mulia yang ingin dicapai. Sasaran jangka pendek, sasaran jangka panjang. Ketika saya nanti dipercayakan Tuhan menjadi pengurus Pelkat GP, triwulan pertama saya mau buat apa? Triwulan 2 saya mau buat apa? Triwulan 3 saya mau buat apa? 1 tahun ini saya mau buat apa? 2 tahun setengah ini mau buat apa? Harus punya perencanaan yang jelas. Sehingga orang-orang yang dipimpin nantinya percaya kepada pemimpinnya. Bahwa ia punya langkah-langkah strategis, langkah-langkah praktis, dan sasaran-sasaran mulia yang ingin dicapai. Sebab 2 tahun setengah itu adalah waktu yang pendek. Ketika Tuhan percayakan waktu yang pendek itu, pergunakanlah sebaik mungkin. Dengan rencana-rencana yang jelas, sasaran-sasaran yang jelas, tetap didasarkan kepada hidup yang takut akan Tuhan. Tapi dimensi yang harus kita miliki juga, jangan hanya berharap kepada Tuhan, tapi punya strategi dan sasaran yang jelas. Seorang pemimpin harus punya itu, visi. Sehingga visi itu membuat orang yang dipimpinnya tahu mau berjalan kemana, arahnya mau kemana. Jadi kemajuan di Pelkat GP nanti terlihat jelas. Kepada setiap orang di setiap bidang yang nanti teman-teman duduki. Mungkin ada nanti yang dipercayakan Tuhan untuk di bidang musik, kembangkanlah musik itu sebaik mungkin di Pelkat GP. Mungkin ada nanti di bidang perkunjungan, kembangkanlah perkunjungan itu dengan sebaik mungkin dengan strategi dan sasaran yang jelas. Sehingga Pelkat GP GPIB Betania, pelayanannya bisa maju. Ketika orang-orang yang takut akan Tuhan menjadi seorang pemimpin, dan ketika seorang pemimpin yang Tuhan pilih itu punya perencanaan yang jelas. Nah, yang terakhir sebagai tambahan untuk perenungan firman Tuhan ini. Saya minta tolong untuk Willy Simamora bacakan Amsal. Amsal pasal 24 ayatnya yang ke-6. Ntar dulu.
Di mana Amsal ini? Amsal ayo di mana? Amsal itu setelah Mazmur. Amsal berapa? Amsal 24 ayat yang ke-6. Amsal 24 Ayat yang ke-6. ayat yang ke-6. Amsal 24 ayat yang ke-6. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang dan kemenangan tergantung pada penasihat yang baik. Penasihat yang banyak. Nasihat yang banyak. Ya, ini Amsal Salomo juga berbicara tentang kepemimpinan. Dia katakan begini, karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Sama, dia berbicara bahwa menjadi seorang pemimpin itu harus punya perencanaan. Ibarat orang berperang, dia harus punya perencanaan, dia harus punya strategi. Tapi poin yang kedua yang dikatakan oleh Salomo dalam kitab Amsal ini adalah kemenangan itu tergantung dari banyaknya penasehat. Banyak pemimpin-pemimpin yang dipercayakan Tuhan tidak dapat menjalani pelayanannya dengan baik karena tidak punya penasihat. Artinya, kemenangan tergantung dari banyaknya penasehat. Menjadi seorang pemimpin itu harus punya kemauan untuk dikoreksi, kemauan untuk dikritik, mau mendengar orang lain. Kalau menjadi seorang pemimpin yang tidak mau mendengar orang lain, percayalah, pelayanan itu tidak akan berjalan dengan baik. Kemenangan itu tidak akan terjadi dalam pelayanan. Menjadi seorang pemimpin itu harus punya keinginan mendengar saran dari orang lain. Keinginan untuk dikoreksi dan dikritik. Ketika ada saran dari orang lain, kita harus mendengar. Dan itu akan menjadi pertimbangan dalam pelayanan yang dilakukan. Tidak perlu menjawab dulu. Yang terpenting yang pertama adalah mendengar dulu, pahami dahulu, baru pertimbangkan dan ambil keputusan. Karena semakin banyak penasihat, semakin banyak orang yang mengkoreksi, semakin banyak orang yang memberikan saran, semakin kayalah hal yang bisa diambil untuk sebuah keputusan. Itulah sebabnya mengapa Tuhan memberikan 2 telinga dan 1 mulut. Agar kita lebih banyak mendengar. Nah, seorang pemimpin harus mempunyai kerendahan hati untuk mau mendengar orang lain. Ini menjadi hal yang sangat penting untuk digarisbawahi. Siapapun nanti yang menjadi pengurus Pelkat GP, yang pertama, andalkanlah penyertaan Tuhan itu. Dengan apa? Dengan hidup tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, hidup yang menghormati Tuhan dalam segala aspek yang dilakukan, sehingga penyertaan Tuhan itu terjadi untuk pelayanan yang akan teman-teman lakukan. Yang kedua, milikilah visi perencanaan ke depan. Dan yang ketika menjadi pemimpin, janganlah menjadi pemimpin yang tidak mau mendengar orang lain, atau bahasa ngetopnya otoriter. Jadilah seorang pelayan yang memimpin, atau seorang pemimpin yang melayani, yang mau mendengar masukan orang lain, yang mau mendengar aspirasi dari rekan-rekan GP, lalu menjadikan sebuah pertimbangan. Nah, saya harap ke depan, kita berharap semua, apa yang dilakukan oleh kepemimpinan pengurus yang lama, itu adalah kehendak Tuhan, dan kita mengapresiasi segala sesuatunya untuk yang telah dilakukan. Kita dukung untuk kepengurusan Pelkat GP yang baru. Tetap teman-teman tanya sama Tuhan. Jangan gunakan pikiran kita, tanya sama Tuhan. Tuhan, kira-kira siapa yang tepat menurutmu untuk menjadi seorang pelayan yang baru, pengurus yang baru. Kita perkarakan segala sesuatu kepada Tuhan. Sehingga apa yang Tuhan inginkan, itu yang terjadi dalam pelayanan. Untuk teman-teman yang saat ini sedang bergumul dengan apapun, buka cita apapun, kesulitan-kesulitan, tantangan apapun, percayalah, ketika hidup teman-teman berkenan di hati Tuhan, ketika kehidupan teman-teman menyenangkan hati Tuhan, ketika kehidupan Tuhan memihak Tuhan, Tuhan akan memihak teman-teman. Ketika teman-teman memikirkan Tuhan, maka Tuhan akan memikirkan teman-teman. Jadi apapun yang terjadi saat ini, tetaplah di dalam keyakinan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan, Tuhan tidak akan meninggalkan. Karena Tuhan mengerti sekali
Bahkan setiap bahasa simbolis, setiap tetesan air mata Tuhan mengerti. Jangan takut, karena Dia yang berjalan menyertai teman-teman. Jangan ragu, karena Dia akan merancang segala sesuatu untuk hal yang baik. Semua akan indah pada waktunya. Tetap hidup di dalam kehendaknya, tetap hidup di dalam takut akan Tuhan, maka janji Tuhan kepada Yosua menjadi janji Tuhan kepada kita juga. Nah, kira-kira teman-teman, ini hal yang bisa saya sampaikan dalam perenungan firman Tuhan ini, dalam konteks juga peralihan kepengurusan yang akan terjadi dalam pengurusan Pelkat GP, GPIB di jemaat kita ini. Ada dari teman-teman yang ingin menambahkan atau ada hal-hal yang ingin didiskusikan, ditanyakan, dipersilakan dari teman-teman, dari Kakak Pendeta Ivona, juga kalau ada hal-hal yang ingin ditambahkan untuk rekan-rekan saat ini, Kak Ivona boleh menambahkan, karena kami yakin ketika Kak Ivona ada di ruang ibadah ini, itu bukan suatu kebetulan, tapi ada rencana Tuhan juga yang ingin Tuhan nyatakan dalam pertemuan hari ini. Ya, terima kasih untuk kesempatannya Vikaris Andreas Octavianus Bayang. Mohon maaf ya teman-teman, saya tidak memunculkan video karena di Kalimantan Timur ini sinyalnya itu kadang ada, kadang tidak ada. Jadi ini membantu, ya maklum ya. Karena sinyal di sini juga baru 1 bulan saya di sini, sebelum 1 bulan baru masuk sinyal listrik, sinyal internet. Ya, jadi saya mau tambahkan sedikit saja sebagai kekuatan kita semua bahwa di tengah kondisi kita saat ini, kita harus tetap percaya, teguhkanlah iman kita, artinya itu berarti bahwa semakin sulitnya kehidupan kita di masa-masa yang tidak pernah kita tahu ke depannya akan seperti apa, terkhususnya bangsa Indonesia kita saat ini. Namun firman Tuhan itu selalu mengingatkan kita untuk selalu dekat dengan Tuhan. Firman Tuhan itu selalu mengingatkan kita untuk kalau kita bermasalahan, jangan sampai kita justru menjauh dari Tuhan, tapi justru kita semakin dekat dengan Tuhan. Yaitu dengan cara apa? Tetap rajin membaca firman Tuhan, tetap sering bergumul dalam doa kepada Tuhan, sehingga itu yang bisa membuat kita, iman kita itu semakin diteguhkan. Jaringan ya? Oke. Iya, memang di Kalimantan itu, teman-teman, Kalimantan Timur, tapi sudah bagus sih di Kalimantan Timur, sedang karena mau jadi ibu kota, jadi sudah mulai masuk ke jaringan-jaringan. Kak Ivona ini kayaknya ini ya, jemaat di Batrakasi ya? Kalau tidak salah, iya di Batrakasi kalau nggak salah. Ya. Betul ya Kak ya? Maaf ya tadi terganggu ya sinyalnya ini. Ya kemarin saya vikaris keduanya di Batrakasi. Betul. Ya intinya buat teman-teman sekalian, bergerakan di Betania Makassar tetap tangguh dalam iman itu berarti kita tetap harus mengandalkan Tuhan. Mau kondisi susah, mau kondisi tidak enak sekalipun, tetap harus mengandalkan Tuhan dalam setiap kondisi kita. Itu saja mungkin, terima kasih. Terima kasih Kak Pendeta. Vikaris Andreas Octavianus Bayang. Ya. Dari teman-teman lain, ada yang akan kita diskusikan kembali untuk perenungan firman Tuhan saat ini. Jika tidak ada, kita akhiri perenungan firman Tuhan ini. Kiranya firman Tuhan ini dapat terwujud dalam kehidupan kita, dan kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita sekalian. Amin.
Kita akan merespon firman Tuhan dari Gita Bakti 198, bait yang pertama dan bait yang kedua. Kurasakan nyala api di dalam hatiku. Rasakan nyala api dalam hatiku, diberikan oleh Yesus Tuhanku. Kuasa darah penebus menyucikan jiwaku, bahagia memenuhi hidupku. Api Roh Kudus ubah jiwaku, bercahaya di dalam hidupku. Haleluya, bergema bagi Yesus Rajaku. Ku rasakan api Roh di hatiku. Ku rasakan nyala api dalam hatiku, jiwaku pun bersorak bergemar. Sukacitaku penuh, Yesus hapus dosaku. Ku tetap percaya pada janjinya. Api Roh Kudus ubah jiwaku, bercahaya di dalam hidupku. Haleluya, bergema bagi Yesus Rajaku. Ku rasakan api Roh di hatiku. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita akan kembali menghampiri hadirat Tuhan di dalam doa. Teman-teman tetap di dalam keyakinan bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya, maka itu kita akan bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang kudus, kami saat ini mengucap syukur dan berterima kasih karena anugerah yang besar yang masih Engkau percayakan atas setiap kami saat ini. Kami bersyukur karena boleh ada dalam persekutuan yang indah, di mana kami boleh menghayati akan kehadiran Tuhan. Tidak hanya dalam tatap temu secara langsung, tapi saat ini kami dimampukan untuk menghayati dan belajar, untuk merasakan Tuhan dalam pertemuan virtual saat ini, seperti ini. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak terbatas dalam pertemuan langsung, tapi Tuhan juga boleh hadir dalam pertemuan virtual seperti ini, dan itu tidak membuat kami merasakan kurang dalam menghayati kebesaran Tuhan. Maka itu biarlah Tuhan tergenapi, di mana ketika 2 atau 3 orang berkumpul di situ Tuhan ada, dan kami yakin ketika Tuhan ada sukacita, ada damai sejahtera yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami, yang mengarahkan hati dan pikiran kami, yang membuka diri untuk kehadiran Roh-Mu yang kudus dalam peribadahan ini. Maka biar setiap rekan-rekan muda saat ini boleh dianugerahkan sukacita dan damai sejahtera di dalam kuasa ya Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami merasakan bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan jeripaya kami tidak sia-sia. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh diberitakan saat ini. Engkau boleh sendiri berkarya di dalam pemberitaan firman, di dalam segala kekurangan, kelemahan, keterbatasan, bahkan keberdosaan anak-Mu ini. Engkau sendiri berdaulat untuk menyentuh setiap rekan-rekan pemuda, untuk mengerti hati-Mu, untuk mengerti kehendak-Mu akan kehidupan mereka di dalam kesementaraan waktu. Kami bersyukur, di tengah-tengah persekutuan kami, Engkau juga boleh menghadirkan seorang hamba Tuhan, Kakak Pendeta Ivona, di mana ia juga boleh berpartisipasi, menguatkan rekan-rekan pemuda di tempat ini untuk melihat kebesaran Tuhan, terus selalu meneguhkan hati di dalam apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, bahwa ada janji Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada kebaikan-kebaikan Tuhan, sehingga kami selalu harus mendekatkan diri semakin lebih erat dan erat lagi. Maka itu Bapak, untuk firman yang telah disampaikan biar tertanam, terpatri dalam setiap
kehidupan rekan-rekan pemuda. Dan saat ini kami berdoa untuk setiap pergumulan rekan-rekan yang ada di dalam segala rintangan, tantangan, ujian, dan cobaan, dan duka cita sekalipun. Kami yakin percaya ketika Tuhan menyertai kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, kami percaya ada hal-hal yang baik yang kami rasakan, bahkan setiap langkah kaki kami akan Tuhan sertai menjadi suatu keberhasilan. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau tidak pernah membiarkan kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, karena kami percaya bahwa Engkaulah yang menyertai kami, bahkan semua akan menjadi indah pada waktunya. Untuk setiap rekan-rekan saat ini yang dalam pergumulan, Tuhan yang berkarya dengan kuat kuasa Roh Kudus. Saat ini dalam untayan doa syafaat ini kami juga boleh berdoa ya Bapa untuk regenerasi kepemimpinan, kepengurusan di Pelkat DPP Jemaat Betania. Kami berdoa untuk kepemimpinan yang lama. Engkau telah mempercayakan mereka waktu untuk memberikan diri, tenaga, hati, pikiran untuk menyenangkan hati Tuhan dalam pelayanan dan jabatan yang mereka emban. Saat ini mereka sudah menyelesaikan bagian yang Tuhan percayakan. Tuhan yang boleh memberikan berkat-berkat yang Tuhan janjikan. Tuhan boleh nyatakan bahwa jerih payah mereka tidak akan pernah sia-sia di dalam Tuhan. Tuhan sendiri yang boleh berdaulat dalam segala hal. Sehingga mereka merasakan bahwa dalam pelayanan ada kebaikan-kebaikan yang Tuhan sediakan. Ada rancangan damai dan sejahtera serta masa depan yang penuh dengan harapan. Dan untuk regenerasi kepemimpinan, pemimpin yang baru, pengurus yang baru, Tuhan yang mempersiapkan. Pimpin kami untuk memilih orang-orang yang ada di dalam hati Tuhan. Sehingga pelayanan di GPB Jemaat Betania secara khusus dalam Pelkat GP akan semakin berkembang ketika ada orang-orang yang hidup menghormati Tuhan, memiliki perencanaan yang jelas, strategi yang jelas, serta memiliki kerendahan hati untuk selalu mendengar aspirasi daripada rekan-rekan pemuda yang ada. Selalu memiliki keinginan untuk bisa dikoreksi, bahkan dikritik. Karena itulah penentu dari kemenangan pelayanan yang akan mereka lakukan. Terima kasih Bapak. Engkau juga memberkati, menyertai selalu Om Sandi dan juga Om Hein yang saat ini terus bekerja menunjang pelayanan digital dan pelayanan virtual ini. Engkau boleh memberkati setiap pekerjaan mereka, Tuhan boleh menyertai kehidupan sehari-hari mereka, Tuhan boleh selalu memberikan yang terbaik dalam hal yang mereka rencanakan. Sehingga dalam pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan, mereka boleh merasakan bahwa di dalam itu ada satu hal yang baik. Tuhan selalu memberikan apa yang mereka butuhkan. Apa yang mereka harapkan menjadi bagian Tuhan. Karena ketika hidup mereka boleh memihak Tuhan, di saat itu Tuhan memihak kehidupan mereka dan menyertai segala hal-hal yang baik. Demikian juga Bapak, kita boleh menyertai Saudari Hedi Haswers yang telah menjadi partner liturgi, boleh menyertai kehidupan yang bersama keluarga, dan boleh menyertai selalu kehidupan perencanaan ini ke depan, sehingga hal-hal baik yang datang daripada Tuhan boleh selalu ada dan ia rasakan menjadi bagian yang tak terpisahkan daripada rencana Tuhan. Demikian juga Bapak, kami berdoa untuk saudara Willy Simamora, Maya, Sansan, Adit, Anggi, Aldo, Gracia, PB, Ninda, Kak Pendeta Ivona, saudari Jessica, Bobiser, Pinhat, dan setiap rekan-rekan yang hadir pada saat ini maupun yang tidak hadir. Kami rindu Bapa, Engkau persatukan kami dalam tali kekeluargaan dan persaudaraan sebagai rekan-rekan pemuda GPIB, Jemaat Betania Makassar. Kami rindu pelayanan kami dapat berdampak, kami dapat menjadi pilar-pilar gereja yang dapat menopang pelayanan-pelayanan yang ada di Jemaat Betania. Secara khusus dalam kehidupan pelayanan saat ini yang sudah mulai menjadi pelayanan beralih kepada dunia digital. Kami orang-orang muda yang dekat dengan dunia digital, biarlah kiranya memampukan kami juga untuk memiliki kerinduan, memiliki rasa, memiliki pelayanan di tengah-tengah Jemaat GPIB Betania Makassar. Secara khusus untuk Pelkat GP Betania Makassar. Terima kasih Engkau memberkati setiap orang yang telah disebutkan namanya dalam kehidupan mereka, dalam pergumulan mereka. Kebaikan-kebaikan Tuhan boleh hadir, selalu boleh terjaga. Karena Tuhan yang selalu memelihara kami dalam kuasa Roh Kudus. Demikian juga untuk Saudara William Sore saat ini, yang Tuhan boleh selalu pakai ia menjadi pelayan Tuhan dalam pergumulannya, dalam penyusunan skripsinya, Tuhan selalu boleh menjaganya. Tuhan boleh selalu memberikan yang terbaik, sehingga masa depan yang berharap ia capai keberhasilan. Setiap langkah kakinya boleh selalu beruntung, ketika ia boleh selalu berjalan dalam pelayanan Tuhan, tidak menyimpang ke kiri dan kanan, dan boleh selalu memperkatakan segala sesuatu di dalam doa. Kami yakin dan percaya, ia selalu mendoakan gerakan pemuda ini, ia selalu mendoakan rekan-rekan pengurus, ia selalu mendoakan kami anggota gerakan pemuda, untuk segala hal yang baik yang terjadi dalam pelaksanaan pelayanan di tempat ini. Maka itu biarlah hal-hal yang baik itu menjadi bagian kehidupannya. Begitu juga untuk kehidupan Maya dan Vindi, Tuhan boleh menyertai dan memberkati selalu.
Apa yang telah mereka lakukan, apa yang telah mereka ambil bagian dalam pelayanan ini, Tuhan menyertai dan berkati kehidupan mereka, keseharian mereka, pekerjaan mereka, dan kehidupan keluarga mereka. Jadi keluarga-keluarga dan pribadi-pribadi yang terberkati untuk menjadi berkat. Demikian juga untuk Aldi beserta dengan Venska dalam perencanaan pernikahan ke depan, biarlah Tuhan menyertai dan memberkati rencana mereka. Segala hal yang baik Tuhan berikan dan nyatakan. Dan untuk setiap kami saat ini, Bapa, berikan kami kesehatan, jauhkan kami dari mara bahaya, dan juga untuk jauhkan kami daripada virus COVID-19, virus corona, sehingga kami boleh terus terjaga di dalam kehidupan dan pelayanan kami. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk perencanaan ke depan, Tuhan berkarya dan berdaulat. Inilah harapan kami Bapak, inilah doa kami yang kami panjatkan hanya dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita masuk pada warta GP. Saya persilahkan untuk Pak Ketua William Sorey. Selamat malam, teman-teman. Selamat malam. Selamat malam. Malam Pak Ketua. Malam, Ibu Wakil. Malam, Ya, selamat malam Kakak Pendeta Ivon. Selamat malam, William. Selamat malam. Ya, Rambutnya sudah teman-teman. gondrong ya. Iya. Ya, teman-teman, mewakili Badan Pengurus Gerakan Pemuda, mengucapkan terima kasih buat pelayan firman, Kak Fikar Sandre, telah membawakan firman Tuhan. Terima kasih. Terima kasih juga buat Kakak Pendeta Ivon yang boleh bergabung, boleh join, boleh Ya, membagikan sama-sama. sedikit masukan-masukan buat gerakan pemuda di GPB Betania. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama, William. Ya, buat teman-teman juga yang boleh hadir, terima kasih buat sudah hadir. Kiranya kita tetap setia terus dalam pelayanan di tengah-tengah kondisi yang terjadi saat ini. Terima kasih juga buat pengurus gerakan pemuda yang boleh mempersiapkan ibadah pada malam hari ini. Teman-teman tim multimedia yang mengambil bagian, terima kasih untuk semuanya. Tuhan berkati pelayanan kita bersama. Teman-teman, untuk info selanjutnya itu kita ketemu di ibadah gerakan pemuda selanjutnya di minggu depan, hari Senin. Nanti untuk info lebih lanjutnya akan diinfokan di grup GP. Nah, tanggal 15 itu ada HUT GP, teman-teman, di HUT ke-70. Kiranya teman-teman tetap saling mendoakan, biar kita boleh tetap terus semangat dalam ber-GP di umur yang sudah tidak muda lagi. Mungkin itu, teman-teman. Terima kasih untuk kesempatannya. Tuhan berkati. Sosialisasi persembahan, Pak Ketua. Oh iya. Sosialisasi persembahan, untuk persembahan teman-teman, kali ini perdana kita melakukan persembahan melalui QR barcode, boleh via OVO atau GoPay, sesuai yang telah diinfokan tadi di grup, teman-teman. Mungkin akan ada
slide barcode-nya boleh ditampilkan. Nah, boleh via OVO, nanti akan boleh diberikan kesempatan kepada teman-teman untuk memberikan persembahan. Mohon maaf sebelumnya teman-teman, ini di belakang karena memang perdana baru dicoba untuk perdana di ibadah gerakan pemuda pada malam hari ini. Nanti untuk kedepannya, kalau memang ada kendala teman-teman boleh menghubungi, biar ditahu kendalanya apa, nanti bisa dikomunikasikan kembali teman-teman. Terima kasih. Kita masuk pada lagu penutup. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 277, bait pertama dan yang ketiga. Firman Allah sudah kau dengar. Firman Allah sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Allah hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu, majulah tetap teguh. Firman Tuhan jadi pandumu, janganlah andalkan egomu, tangkal diri sebagai hambanya, jadi saksi setia dan teguh. Hai pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu, majulah tetap teguh. Teman-teman, kita akan mengakhiri ibadah ini. Maka itu mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita akan berdoa memohon berkat-Nya. Kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa Surgawi, kami saat ini bersyukur karena kami yakin dan percaya bahwa segala sesuatu yang baik akan terjadi atas kehidupan kami. Dan saat ini sebagai anak-anak-Mu kami ingin menyenangkan hati-Mu. Kami ingin melakukan firman Tuhan yang telah kami dengar. Maka itu kiranya Engkau curahkan berkat bagi setiap kami untuk menguatkan setiap langkah kaki kami, agar kehidupan kami dapat terus menjadi terang dan garam, dan menjadi surat yang terbuka yang menyatakan siapa yang kami imani. Maka itu Bapa, nyerahkanlah berkat-Mu bagi setiap kami. Rekan-rekan yang terkasih, serahkanlah hati dan pikiran kepadanya, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita sekalian kini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati, salam persekutuan. Terima kasih Pak Terima Fikari. kasih. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah join malam hari ini. Terima kasih. Foto dulu Terima sebelum kasih. pergi. Terima kasih semuanya. Terima kasih Hedi. Terima kasih foto para dulu, guys. bintang Terima Terima tamu. kasih Hedi. Terima kasih Kakak Bintang tamu. Sandi. Terima kasih juga Henor. Ada Foto dulu, San. bukanya Terima kasih Kak Kakak Sandi. Hen. Iya, Kak Hen bantu foto juga nah. Siap.
Videonya guys, videonya untuk kali ini. Kalau Boleh bisa semuanya dibuka. dibuka dulu. Tidak buka. Merah. Meriah, oi. Yo. Ricky paling gagal memang. Heh.